Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Fisioterapi Neuromuskuler dan Psikiatri 2. Saya Jerry Maratis, dosen pengampu mata kuliah ini. Pada tema sesi ketiga ini berjudul Fisioterapi pada gangguan lesi plexus lumbosakral. Baik, sebelumnya kita sudah membahas yang pertemuan kedua, yaitu fisioterapi pada gangguan lesi plexus brachialis yang mensarafi pada anggota gerak atas. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan gangguan lesi plexus lumbosakralis dengan gangguan pada ekstremitas bawah. Baik, mari kita teman-teman semua pahami bahwa materi ini tentunya diharapkan agar kita mampu memahami pada gangguan lesi plexus lumbosakralis. Selain memahami, tentunya kita juga diharapkan di sini mampu, ya teman-teman semua, mampu berpikir kritis dan tentunya dapat memberikan solusi ya pada pasien yang mengalami gangguan lesi plexus lumbosakralis. Untuk itu perlu kita bahas tentunya apa itu plexus lumbosakralis, anatomi dan fisiologinya. Bagaimana jika terjadi gangguan? Apa dampak yang diakibatkan oleh adanya gangguan lesi plexus lumbosakralis, dan saraf-saraf apa saja di dalamnya. Nah, baik, plexus lumbosakralis ini terdiri dari plexus lumbalis L1, L2, L3, dan sebagian L4 dan sakralis. Ini ya, ada gambaran di sini. Kita lihat ya di area atas ini ya. Ternyata ada beberapa saraf ya yang warna kuning ini ya, teman-teman. Kuning ini. Jadi dari tulang belakang dari lumbal ini ya, L1, L4, L2, L3, L4 ini ada persarafan ya. Bahkan sampai S sakral nih. Lumbosakralis ini ya. Nah, ini merupakan saraf-saraf perifer yang berinduk pada plexus lumbalis, baik yang mempersarafi motorik dan sensorik ya. Nah, kita lihat pada di bagian atas dulu ya, pada plexus lumbalis ya. Jadi plexus lumbosakralis ini terdiri dari dua ya, lumbalis dan sakralis. Nah, pada plexus lumbalis ini dibentuk oleh ramus anterior nervus spinalis dari L1 sampai L4. Nah, ini ya gambarannya. Nah, juga seringkali itu dibentuk oleh ramus anterior nervus spinalis thoracalis 12. Nah, thoracalis 12 yang di atas ini ya. Oke. Nah, ini berada di dinding dorsal cavum abdominis, ditutup oleh otot ya, otot psoas major ini besar, sehingga relatif aman ya sebenarnya, karena tubuh kita ditutupi oleh kulit di luarnya ya, kemudian otot, kemudian baru di dalamnya saraf. Jadi terletaknya di dalam otot ya, ditutupi oleh otot psoas major ya. Baik, nah untuk itu ternyata plexus lumbalis ini membentuk percabangan. Cabang dari plexus lumbalis ini dari L1 ya teman. Dari ini ada nervus iliohypogastrik dan nervus ilioinguinal. Ini L1 ya. Kemudian pada L1 dan L2 ya, membentuk percabangan dengan nervus genitofemoral dorsal division.
L2, L3 nervus lateral femoral cutaneus. Ini ya. Kemudian L2, L3, L4, L2, L3, L4 membentuk nervus femoral ventral division ya. Nah, ada di L2, L3, L4 juga ada nervus obturator. Nah, kemudian juga L3, L4 nervus accessoris obturator. Ini nervus yang merupakan percabangan dari plexus lumbalis ya. Di sini saraf-sarafnya ada 6. Nah, gambarannya di sini ada femoralis dan obturator nerve di sini ya, terkait dengan L2, L3, L4 di sini ya, terhubung di femoralis dan obturatoris. Nah, ini mensarafi pada tungkai ya. Di sini. Gambarannya ini dermatom distribusi sensoriknya ya, bisa dilihat di sini. Kemudian plexus sacralis, lumbalis, bawahnya sacralis. Jadi di atas lumbal, di bagian bawah sakral ya, untuk mempermudah kita bahwa ini gabungan dari plexus sacralis dan plexus lumbalis disebut plexus lumbosacralis ya. Nah, untuk sacralis ini dibentuk oleh ramus anterior nervus spinalis L4 sampai S3 S4 ya, dan berada di sebelah ventral otot piriformis ya, dipisahkan dari fasa iliaca interna. Nah, plexus sacralis ini mempersarafi daerah pelvis ya, panggul kita ya, region gluteus dan ekstremitas inferior ya, ekstremitas anggota gerak bawah ya, di sini di bagian bawah ya, tungkai. Nah, ada berapa percabangannya? Ternyata membentuk ada 6 saraf yang ada di plexus sacralis. Di sini ada saraf yang terkenal ya, kalau sakit pinggang sampai menjalar ke kaki. Nah, itu saraf ischiadicus yang teriritasi, yang disebut ischialgia pain, yang nyeri pada saraf ischiadicus. Ya, sering disebut juga sciatic nerve. Juga terkenal ya, nervus tibialis, nervus fibula peroneal, nervus gluteus superior, nervus gluteus inferior, dan nervus pudendal atau pudendus juga. Nah, ini percabangannya kita lihat di sini terkenal ya, ada peroneal nerve, ada tibial nerve, sciatic nerve ya. Ini ya fungsi dari saraf sciatic motorik ya. Di sini kita tahu ya bahwa memang tungkai bawah, anggota gerak bawah di sini ya, sangat penting ya di sini ya, untuk dipersarafi oleh saraf sciaticnya, dimana ini menginervasi ke otot-otot hamstring yang terdiri dari semitendinosus, semimembranosus, biceps femoris. Nah, ini dipersarafin ya. Nah, ini dibagi juga oleh saraf tibialis dan saraf peroneal. Nah, apa yang terjadi pada gangguan lesi plexus lumbosakral? Nah, biasanya karena benturan juga bisa terjadi, bisa juga yang traumatik maupun non traumatik ya. Nah, struktura juga karena adanya infeksi, adanya karsinoma, adanya trauma juga bisa karena jatuh, kecelakaan, sehingga dapat menekan atau memutuskan plexus lumbosacralis sehingga terjadi kerusakan. Nah, apa nih tanda-tanda dari
lesi plexus lumbosakralis secara neurologis, ternyata terdapat adanya defisit motorik dan defisit sensorik, karena persarafannya ini ada yang berfungsi sebagai motorik, ya, aferen ada jalurnya, aferen itu ke atas ya berarti sensorik ya, kalau motorik eferen ke otot ya. Itu ya, ingat-ingat ya teman. Jadi untuk motorik berarti sarafnya yang arah ke eferen, ke efektor, sedangkan yang saraf yang aferen yang mengarah ke atas, ke otak, yang disebut saraf sensorik. Nah, ini gangguan dapatnya terjadi defisit motorik dan sensorik jika terjadi lesi plexus lumbosakral di anggota gerak bawah. Sarafnya itu tadi ada ischiadicus, ya, ada pudenda, ada tibialis, ada peroneus ya. Ini kita bisa. Nah, penyebabnya apa saja? Nah, bisa disebabkan non struktural ya, adanya terapi radiasi. Ini juga bisa diabetes, penyakit diabetes mellitus, gula ini ya, bisa juga menyebabkan terjadinya lesi plexus lumbosakral dan vaskulitis. Kedua, penyebab traumatis ya, yang diakibatkan oleh cedera langsung atau adanya jatuh seperti itu, adanya fraktur pelvic ring acetabulum di sini ya, mangkokan dari ini ya, panggul itu, sedangkan bonggolnya ini kaput femur. Nah, di situ ada fraktur. Nah, bisa berdampak terjadinya lesi plexus lumbosakral. Pergantian sendi panggul, bonggolnya diganti ya, juga mangkokannya. Ini kalau ada biasanya lansia ya, keropos tulang panggul karena jatuh, fraktur juga bisa ini ya, berdampak pada harus diganti sendi panggulnya, tapi memang dokter spesialis bedah ortopedi yang akan melakukan pengoperasian. Biasanya diberikan rujukan ke fisioterapi untuk melatih jalan dan tentunya bisa aktivitas fungsional kembali. Kemudian diakibatkan kecelakaan ya, kecelakaan yang sampai jatuh terduduk ya, bisa jatuh dari pohon kelapa misalnya, tinggi kan lebih dari 3 meter, nah, itu juga jatuhnya terduduk. Nah, ini bisa berdampak juga di lesi plexus lumbosakralis karena adanya fraktur juga ya, partus ya, ini juga bisa terjadi.